Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mulai Januari 2024 ini saya akan memberikan pesan Ketua Umum Sinode GBI yang ditujukan khususnya untuk para pejabat GBI, yaitu pendeta, pendeta madya, dan pendeta pratama, berupa arahan atau petunjuk yang perlu disimak serta kita bisa bagikan kepada semua hamba Tuhan yang lain. Jadi ini khususnya bukan untuk jemaat biasa tapi terutama untuk para pejabat GBI. Yang pertama, tema 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi dari tahun ke tahun, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Tema tahun 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Tema 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Saya dorong, khotbahkanlah Kristus. Jangan hanya khotbah tentang berkat, tentang sukses. Jangan hanya berkhotbah tentang apa yang diinginkan jemaat, apa yang kita mau dari Tuhan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita bisa kerjakan. Yang kedua, sepanjang bulan Februari sampai Juni 2024 akan diadakan sidang majelis daerah khusus gembala yang bisa dilakukan secara hybrid, onsite dan juga online. Lakukan secara lebih sederhana, bisa dilakukan di salah satu gedung gereja tertentu, nginap boleh di rumah kenalan atau di rumah jemaat yang mau membuka pintu rumahnya bagi hamba-hamba Tuhan yang datang dari beberapa tempat, dan tidak harus di hotel. Dan kalau dilakukan beberapa hari, biar gereja lokal dimotivasi untuk memberikan subsidi untuk makan pagi, ada yang makan siang, ada makan malam, ada perjamuan kasih sehingga kita bisa merasakan kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, di dalam sidang majelis daerah 2024 ada pencalonan pendeta pratama dan pendeta madya untuk dilantik pada sidang majelis daerah 2025. Namun harus memenuhi persyaratan tata gereja. Sudah ada tata gerejanya dan surat lengkap, dan semua persyaratan akan diverifikasi baik oleh BPD setempat dan juga oleh BPP. Beberapa hal yang saya mau bagikan antara lain, pencalonan itu harus sesuai dengan kuota rasio perbandingan antara jemaat dan pejabat. Misalnya, jemaat yang ada 12-75 orang itu satu pejabat. 76 sampai 150 dua pejabat. 151 sampai 225 tiga pejabat. 225 sampai 300 4 orang pejabat. Jadi ada kelipatan 75 ya. Tetapi kalau dari angka 301 sampai ke 600 itu kelipatannya per 100 jadi 300, 400, 500, 600. Kalau dari 601 sampai 1000 kelipatannya per 125. Dan di atas 1000 anggota jemaat kelipatannya 200. Jadi kalau dari 1000 menjadi 1200 boleh tambah satu pejabat. 1400 tambah 2 pejabat. Begitu selanjutnya. Lalu jabatan wakil gembala bisa dilakukan untuk jemaat yang cukup besar. Jadi kalau jemaat minimal 300 orang boleh satu wakil gembala. Kalau 600 orang boleh 2 wakil gembala. 900 orang 3 wakil gembala. Begitu selanjutnya kelipatan 300. Lalu pengusulan PDP dan PDM hanya boleh dilakukan bagi gereja lokal yang mengembalikan persepuluhan setiap bulan melalui virtual account minimal 70% ke BPP dalam periode berjalan tanpa dirapel. Ya, juga tentu iuran pejabat ke BPD. Syarat ini juga berlaku bagi yang nanti akan diusulkan sebagai anggota majelis pekerjaan lengkap meliputi majelis pembina, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, dan pendeta perwakilan daerah. Dan seluruh staf yang mau dilantiknya, baik di BPP maupun di BPD. 70% minimal untuk setiap periode yang ada. Jadi kalau 1 tahun, ya 70% begitu. Lalu untuk pelantik yang keempat, untuk pelantikan tahun 2025, di tahun 2024 akan dilakukan diklat pejabat PDP atau PDM sebanyak 20 modul mata kuliah.
seperti waktu yang lalu. Namun ada perbedaan. 6 modul untuk PDP dan 8 modul untuk PDM masing-masing 2 jam akan dilangsungkan berdempetan berdekatan dengan pelaksanaan SMD 2025 sehingga transportasinya tidak bolak-balik. Namun ada 14 modul PDP dan 12 modul PDM yang berkaitan dengan teologi GBI dan tata gereja GBI yang akan dilakukan secara online disiapkan oleh Departemen Diklat dari BPP. Satu modul itu 3 kali pertemuan masing-masing 3 jam isinya. Dan tiap mata kuliah online setara dengan 2 SKS yang bisa ditransfer ke STT di lingkungan GBI. Namun tentu jika akan ditransfer untuk kuliah lanjutan untuk S1 dan selanjutnya ada biaya dan tugas tambahan sesuai kebijakan STT masing-masing. Yang kelima, calon PDP dan PDM yang bergelar minimal S1 dari STT di lingkungan GBI yang telah terakreditasi oleh BAN PT dan terdaftar di APB Asosiasi Pendidikan Bethel tidak perlu mengikuti kuliah online ini, tapi wajib mengikuti diklat khusus tentang pengajaran GBI dan tata gereja GBI beserta ujiannya yang rentang waktunya, isinya akan disampaikan oleh Departemen Diklat dan Pemuridan GBI. Calon PDM bukan lulusan STT di lingkungan GBI wajib mengikuti seluruh modul baik bahan PDP maupun bahan PDM karena mata kuliahnya berkaitan atau bersambung. Semoga pejabat GBI lebih berkualitas dengan persyaratan dan diklat yang lebih berbobot sehingga nama Tuhan ditinggikan dan jemaat diberkati. Saya harap arahan ini bisa diberikan kepada seluruh PDT, PDM, PDP, dan siapapun yang saudara kenal agar kita bisa bersama-sama memahami dan melaksanakan demi GBI yang lebih baik. Tuhan memberkati, salam sehati.